Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama saya, Iva Rizky Nurul Arifah. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kepengurusan jenazah dalam Islam. Materi ini materi fikih kelas 11 semester Gansal Madrasah Aliyah. Langsung saja yang akan kita bahas yaitu Allah SWT menciptakan manusia berasal dari saripati makanan yang tumbuh dari hamparan tanah yang ada di permukaan bumi ini. Dari tanahlah proses manusia diciptakan, dan ke tanah pulalah setiap manusia dikebumikan. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan kematian tidak seorang pun mampu menghindarinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Yunus ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat diajukannya. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya cepat ataupun lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya ketika ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Proses pengurusan jenazah. Istilah jenazah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat dan dapat pula berarti usungan beserta mayatnya. Seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diurus. Tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa, seperti menunggu visum dokter, menunggu keluarga dekatnya, dan lain sebagainya. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Apabila tidak seorang pun di daerah tersebut melaksanakannya, semua orang Islam di daerah tersebut berdosa. Selanjutnya, kewajiban orang Islam terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia. Kewajiban orang Islam terhadap saudaranya yang meninggal dunia itu ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, memakfani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Lanjut dari pengertian kepengurusan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki sendiri dimandikan oleh laki-laki, dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau menterinya.
sekalipun salah satu kerabat kita sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan, akan tetapi nilai persaudaraan itu masih bisa dirasakan. Di antaranya perintah agar orang-orang Islam yang masih hidup memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah SWT bagi yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, menguburkan jenazah. Setelah disolatkan, jenazah segera dikuburkan. Jenazah sebaiknya dipikul oleh 4 orang jamaah. Ibnu Mas'ud berkata, "Man inna da'a janazatan falyahmil bijawani bisyarri likullaha fa innahu minasyayatin." Yang artinya, barang siapa mengantar jenazah, hendaknya mereka ikut memikul pada setiap sisi usungan, karena perbuatan demikian termasuk sunnah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya di video kali ini saya akan membahas mengenai ketentuan dan tata cara pengurusan jenazah dalam Islam. Yang pertama, ada memandikan jenazah. Yang kedua, mengafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Di video kali ini kita akan membahas 2 terlebih dahulu tentang ketentuan dan tata cara, yaitu memandikan jenazah dan mengafani jenazah. Langsung saja, yang pertama, memandikan jenazah. Siapa yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang akan memandikan: yang pertama, masker; yang kedua, sarung tangan; yang ketiga, helmet; dan yang terakhir, sepatu boot. Menyiapkan
Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah. Hanya orang ini yang dapat melihat. Jika jenazah sudah kaku, maka mulai digunting dari bagian bawah lengan sampai kemudian dari bagian kaki bawah. Siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur bagus. Petugas yang memandikan berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup, 2 orang bertugas memandikan, membersihkan kotoran jenazah. 1. Membersihkan lubang-lubang di bagian kepala, mata, telinga, dan hidung. Selanjutnya, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara digosok-gosok secara perlahan. Yang ketiga, membersihkan bagian dubur dengan handuk atau wastafel. Mewudukan jenazah. Membasuh bagian wajah, yang kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Yang ketiga, mengusap kepala jenazah. Yang keempat, membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Memandikan jenazah. Jumlah total siramannya adalah ganjil. Menyiram mulai dari bagian kepala atau atas. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Jenazah dimiringkan ke kanan. Jenazah lalu dimiringkan ke kiri. Setelah dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan air kapur bagus. Kemudian handuk atau kain yang tergenang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Lalu diganti dengan kain yang kering atau kain yang baru. Kemudian jenazah sudah selesai dimandikan. Yang selanjutnya yaitu ketentuan dan tata